Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu token AI agent yang banyak banget kalian semua request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, token AI agentnya adalah AI XBT nih, teman-teman. Dan di video kali ini mungkin saya bakalan lebih fokus untuk bahas price action dan juga beberapa data yang up to date atau beberapa data terbaru lah ya yang mungkin menarik buat kalian ketahui seputar AXBT ini. Dan maka dari itu buat teman-teman yang mungkin mau tahu atau penasaran seputar project dan fundamental dari AIXBT ini, boleh banget buat mampir ke video pembahasan seputar AIXBT yang pernah saya upload di beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Karena di situ saya bahas secara detail terkait project dan fundamentalnya, sehingga di video kali ini ya saya nggak usah bahas lagi ya dan bisa lebih fokus ke price action dan juga yang lain-lainnya gitu. Tapi ya kayak biasa juga sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak ada maksud atau tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak ada maksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama kalau kita perhatikan buat AIXBT per video ini saya record ya, yaitu di tanggal 26 Mei tahun 2025. AIXBT ini menempati posisi ke-248 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya sendiri sekitar 0,2 US dollar per tokennya, teman-teman. Dan tentu seperti yang biasa saya katakan ya, bahwasannya urutan market cap atau peringkat market cap ini dengan harganya juga sangat mungkin berubah sewaktu-waktu, karena memang market crypto adalah market yang masih cenderung volatile, dan tentu di kemudian hari bisa aja berubah gitu ya, baik itu bisa naik maupun bisa turun gitu. Dan di sini kalau kita coba mulai pembahasannya mungkin dari price action atau chartnya, di sini mungkin kita coba ya flashback dulu lah ya, dimana EXBT ini sangat disayangkan sebenarnya dia kan udah turun ya teman-teman dari harga ketika awal-awal dia listing nih di berbagai cek besar gitu. Jadi dia udah turun di bawah harga pertama kali dia listing, dan ya ini sesuai dengan memang yang banyak terjadi ya di berbagai altcoin juga, dimana dia sampai ke all time high ketika listing di berbagai cek besar, and then dia turun sangat signifikan gitu. Yang mana bahkan ke harga sekarang minusnya 70% lebih ya, teman-teman, kalau kita ukur dari topnya. Dan di sini ya seperti yang kalian lihat ya, dia terus membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, dan seterusnya gitu. Yang mana tentu itu membuat suatu bearish sequence ya yang cukup mudah diperhatikan gitu ya buat XBD ini. Kemudian dia terus mengalami penurunan sampai ke satu titik ya, di mana di sini kalau kita perhatikan, nah di sini EIXBT ini kalau kita lihat ya teman-teman, di awal-awal April lah ya. Nah, di sekitaran awal-awal April ini dia mulai mencapai titik bottomnya dan mulai rally nih memang di awal-awal April. Sebagaimana atau seperti memang banyak altcoin lainnya gitu. Yang mana di bulan April memang banyak ya yang cukup bullish ya dari segi altcoin, bahkan meme coin juga gitu. Termasuk XBT ini yang mana dia juga rally cukup oke lah ya. Dimana kalau kita ya ukur ke atas, at least ke harga sekarang dia udah plus ratusan persen, dia udah eh, naik cukup signifikan juga. Dan di sini kalau kita perhatikan ya buat XBT so far dia sedang bermain sih teman-teman di range areanya yang di sini gitu. Nah, kalau kita gambarin dia sedang bermain di range areanya yang ada di sini. Dan seperti biasa, ini untuk beberapa important area atau untuk beberapa area pentingnya udah saya coba marking dan saya coba tandai. Dan di sini kita akan coba bahas nih beberapa skenario atau beberapa posibilitas yang mungkin saya lihat dari AIXBT ini, atau mungkin bisa terjadi dari projection dari AIXBT ini. Tapi ya sebelumnya tentu disclaimer juga bahwasannya memang ini pure pendapat saya dan pure pandangan saya, atau ini POV saya semata gitu ya. Jadi bisa aja keliru, maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama untuk beberapa waktu terakhir ya, atau dalam beberapa waktu terakhir kalau kita perhatikan sebenarnya AIXBT ini atau token AI agent ini baru aja bouncing loh teman-teman, atau baru aja rebound dari sini. Yang mana kalau kalian perhatikan ya, dia rebound dari demand areanya ya lumayan teman-teman, kalian bisa lihat sendiri untuk persentasenya 20-an% lebih, lumayan banget. Dan memang di sini adalah demand areanya nih atau area supportnya dari AIXBT, yang mana range-nya kalian bisa lihat di pojok kanan ya. Nah, untuk range areanya, dan di sini kalian perhatikan untuk area ini ya, ini banyak banget diuji oleh AXBT, di mana sebelumnya di sini juga sempat jadi area support ya beberapa kali, and then di sini sempat jadi resistance ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sebelum dia breakout dia sempat tertahan dulu di range area ini, dan setelah di breakout di sini dia berubah menjadi area support atau area demand ya dari AXBT gitu. So memang itu adalah
area demand atau ini adalah area demand yang cukup major buat AXBT, tapi sebaliknya di sini juga ada supply area yang cukup major juga, di mana kalau kita perhatikan, ya kalian bisa lihat nih berapa banyak yang tertahan ya di area supply yang ada di sini gitu. Cukup banyak juga yang eh, diuji atau lebih tepatnya cukup banyak juga sentuhan yang terjadi pada area supply atau area resistance dari AXBT ini yang berada di sini. So memang buat AXBT sedang berada di range antara supply area ini dan juga demand area ini gitu. Dan tentu dengan kalau kita perhatikan ya dengan volume yang mulai naik lagi nih dan projection yang mulai cukup bullish lagi dalam beberapa waktu kebelakangan, mungkin ya skenario pertama yang mungkin terjadi sama AXBT ini adalah bisa aja nih teman-teman buat AXBT ini coba uji lagi nih atau testing lagi ke area supply atau ke resistance-nya yang ada di atas ini. Alasannya sederhana karena memang dia udah hit di area demand-nya dan ternyata di sini kita dapat reaction yang sangat positif dan kita langsung dapat rebound yang cukup oke. So sangat-sangat mungkin memang untuk AXBT ini dalam jangka waktu dekat hingga menengah bisa aja nih menguji ke area supply atau resistance-nya yang ada di atas ini. Dan ini adalah skenario yang cukup bullish ya. Dimana di sini ya mungkin kalau teman-teman banyak yang suka tanya ke saya, Bang, misalkan AXBT ini berhasil breakout nih dari resistance-nya gitu. Terus bisa kemana targetnya gitu ya. Misalkan kayak gitu. Ya sebenarnya cukup simpel, kita tinggal lihat resistance terdekatnya selanjutnya. Dimana kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada suatu resistance yang bisa kita perhatikan teman-teman. Nah let's say kayak gini lah ya. Di sini ada suatu area resistance yang cukup bisa kita perhatikan. Nah, lebih kurang di sini. Karena memang sebelumnya ini sempat tertahan, ya kalian bisa lihat ya berapa banyak sentuhan di sini. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi karena kalian bisa lihat nih, ketika pergerakan naik di sini juga ekornya tertahan ya di sini. Jadi memang di range area ini yang kalian bisa lihat di pojok kanan juga gitu, ini merupakan suatu area resistance yang mungkin bisa dikonsider sebagai salah satu target yang cukup realistis buat EXBT hanya jika sekali lagi hanya jika EXBT ini berhasil breakout dari supply area-nya nih yang di sini gitu. Jadi let's say dia berhasil breakout dari supply area-nya let's say seperti ini, ya ada potensi ya untuk EXBT dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya bisa aja menguji kembali ke area resistance yang di atas ini. Tapi itu hanya dapat terjadi apabila resistance ini dulu nih di breakout teman-teman. Karena kalau yang terjadi justru skenario sebaliknya, yang mana justru misalkan deh yang terjadi skenario bearish-nya gitu untuk EXBT. Dimana kalau kalian perhatikan, so far ya ketika kita menyentuh dalam beberapa waktu dekat ini atau menyentuh area supply ya dalam beberapa waktu dekat ini, kita selalu kena selling pressure yang cukup signifikan loh untuk EXBT ini. Yang mana kalian bisa lihat di sini di hit selling pressure sangat signifikan, teman-teman. Kemudian di sini juga di hit selling pressure signifikan gitu. Di sini juga di hit selling pressure signifikan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya selling pressure di supply area ini ya cukup besar gitu, teman-teman. Yang mana mengartikan bahwasannya ada para pelaku pasar yang mungkin udah hold dari EXBT ini dan melakukan penjualan ya di area supply atau resistance-nya yang ada di atas ini gitu. Jadi ada kecenderungan untuk ada orang-orang mungkin ada yang take profit, ada yang jual dan lain-lain. Intinya ada yang jualan lah ya di area resistance-nya di sini sehingga membuat harga EXBT ketika hit di area resistance yang ada di sini nih itu terkoreksi teman-teman atau terkena rejection gitu. Dan udah beberapa kali ya kalian bisa lihat di sini sendiri udah beberapa kali banyak percobaan testing tapi gagal semua gitu dan memang terkena selling pressure yang besar. Dan apabila hal ini terus terjadi dan ternyata selling pressure-nya dari EXBT menguat ditambah jika teman-teman EXBT ini nggak mampu mempertahankan demand area yang di sini, ya justru ada potensi teman-teman ya di mana EXBT bisa koreksi ke harga yang lebih di bawah lagi gitu. Dan di sini so far ya memang ketika kita hit ya ini kecenderungannya ketika kita hit di area sini ya langsung dibawa turun gitu atau terkoreksi ke bawah ya dan hit di demand area ini. Dan let's say kita berbicara dengan skenario bearish ya dari EXBT ini, kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada potensi ya buat EXBT jika harus breakdown dari demand areanya yang ada di bawah sini, maka ada potensi untuk salah satu target yang realistis buat EXBT untuk di hit adalah justru area demand nih atau demand zone yang ada di bawahnya lagi. Yang mana ini adalah area support dari EXBT yang memang sebelumnya sempat juga jadi resistance di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini sempat jadi resistance and then ketika di breakout teman-teman, di sini bahkan sempat jadi area support nih. Ketika memang dia udah breakout and then testing dulu ya. Setelah dia breakout nih dia testing dulu dan baru setelah itu mengalami kenaikan lanjutan gitu ya buat XBT ini. Dan maka dari itu memang demand area di sini atau area support di sini bisa dijadikan salah satu target yang cukup realistis apabila atau hanya jika XBT ini breakdown dari demand areanya atau area supportnya yang ada di sini.
Dan itu adalah memang skenario kedua atau skenario yang cukup bearish ya buat token AI Gen 1 ini gitu. Tapi kalau teman-teman tanya saya, "Bang, kira-kira mana sih skenario yang punya persentase atau probabilitas terjadi lebih besar?" gitu ya. Dan jujur ini based on pandangan saya atau berdasarkan POV saya aja, di mana di sini kalau kita perhatikan karena memang volumenya juga mulai mendukung kembali dan juga kalau kita perhatikan di sini saya cukup suka ya dengan stochastic RSI-nya, yang mana di sini kalau kita perhatikan kan sebelumnya sempat di area oversold ya atau jenuh jual gitu, tapi udah mulai, menunjukkan indikasi climbing up lagi. So jika kita perhatikan nih di sini, nah jika memang stochastic RSI-nya nanti climbing up, ya ada potensi justru ya, price action-nya juga ikutan climbing up gitu. Dan maka dari itu mungkin setidaknya ya dalam jangka waktu dekat hingga menengah ada potensi nih buat EXBT ini bisa aja testing atau hit di supply area-nya, yang mana ini adalah skenario yang pertama ya. Dan bisa aja pergerakan juga begini, ini juga bisa aja teman-teman. Dan I think memang dalam jangka waktu dekat hingga menengah possible ya, possible untuk EXBT ini buat testing atau menguji lagi di area resistance yang ada di sini. Dan baru setelahnya kita harus menunggu konfirmasi nih, apakah memang EXBT ini mampu ya breakout dari area supply-nya atau resistance-nya gitu yang ada di sini. Karena memang ini adalah resistance yang cukup major seperti yang tadi udah dibahas juga, dan memang so far kita masih ranging aja nih sebenarnya di area gini, di area sini gitu. Dan tentu untuk konfirmasinya terletak di dua important area ini, yaitu antara area resistance yang ada di range harga yang kalian bisa lihat di pojok kanan dan juga di area support-nya yang ada di range yang kalian bisa lihat di pojok kanan juga, atau ini demand area-nya lah gitu. Dan kalau kita berkaca dari berbagai data seputar EXBT, let's say kita mampir ke CoinGlass dulu di sini. Nah, di sini data dari CoinGlass jujur saya cukup suka teman-teman, karena kalian bisa lihat buat EXBT peningkatan volume dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan ya, sekitar 92% dan open interest juga meningkat sekitar 16% teman-teman, itu lumayan banget. Dan dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar 277.000 US dollar ya yang terlikuidasi gitu di EXBT. Dan ini didominasi atau paling banyak untuk value yang terlikuidasinya di posisi long atau di long position, dan tentu saya sangat berharap buat teman-teman tidak jadi bagian nih dari angka-angka ini gitu. Jadi apabila teman-teman yang bertransaksi dengan leverage, harapannya bijak-bijak dalam menggunakannya, karena itu memang cuma tools dan jangan sampai over leverage dan justru mengakibatkan portofolio kalian ke-burn gitu. Karena saya tahu portofolio kalian pasti susah ya teman-teman buat nyarinya. Jadi sayang-sayangilah portofolio kalian dengan manajemen portofolio yang bagus gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari sini. Nah, untuk data analytic-nya karena memang sebelumnya juga saya udah jelasin ya di bagian ketika bahas chart tadi, di mana EXBT ini mulai melakukan relief rally di bulan April sebagaimana altcoin dan juga bahkan meme coin lainnya juga ada yang kayak gitu, teman-teman. Jadi kita baru lihat return positifnya buat EXBT sepertinya di awal April ya, di mana plus 53,9% dan disusul di bulan Mei ini di angka plus 22,7% gitu. Setidaknya sampai ke tanggal ini gitu ya. Jadi setidaknya sampai ke tanggal 26 Mei ini, karena kan bulan Mei masih ada sekitar 4 hari lagi nih. Jadi bisa aja berubah, tapi setidaknya untuk saat ini di bulan Mei return EXBT ini mencapai 22,7% gitu. Dan hal tersebut membuat di kuartal 2 average return dari EXBT ini mencapai 92,4%. Dan ya di kuartal 1 kalau kita perhatikan sebelumnya juga ya memang mirip ya dengan berbagai altcoin lain yang mana memang full minus nih teman-teman, dan average return-nya mencapai minus 82,6% gitu. Dan mari kita lihat nih mungkin di sisa bulan Mei ini bakalan seperti apa, dan mungkin yang paling banyak teman-teman penasaran juga di bulan Juni mendatang gitu ya, bakalan naik lagi atau lanjut turun gitu. Dan menurut kalian gimana nih seputar token EXBT ini atau token AI Gen ini ya? Yang mana token EXBT ini banyak banget nih yang bilang bahwasannya ini menarik, tapi ada juga yang bilang nih bahwasannya token AI Gen 1 ini kayaknya kurang menarik dan mendingan di altcoin lain aja gitu, misalnya kayak gitu. Coba boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian seputar token AI Gen 1 ini? Apakah menurut teman-teman masih menarik atau justru kalian berpendapat bahwasannya memang mendingan altcoin lain aja gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu bisa jadi bahan diskusi kita gitu ya. Dan di sini juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, saya ingetin lagi bahwasannya kalian bisa langsung request aja lewat kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya, kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak yang request juga, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin mau mampir nih ke berbagai sosial media saya, kalian bisa mampir ke Linktree yang tertera di bio account TikTok ataupun Instagram saya. Ataupun kalian juga bisa mampir ke Linktree yang tertera di link pada description di channel YouTube saya juga, di situ juga ada. Dan dari situ kalian bisa mampir ke berbagai sosial media saya, dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin juga,
Kalian bisa mampir juga nih lewat link traktir. Di sini juga bisa kalian request analisa koin sekaligus support saya juga gitu. Dan nanti bakalan dapat special mention dari saya buat teman-teman yang udah request dari sini karena ya kalian juga support saya gitu. Dan ya, lebih kurang seperti itu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah support sampai sejauh ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dan kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya di kolom komen dan nanti bakalan saya usahakan buat jawab. Dan ya lebih kurang kayak gitu. Thank you dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya.